Terkadang kita udah posting produk di Facebook Marketplace dan cukup rame, tayangannya banyak, dan chat yang masuk juga lumayan, tapi kok makin hari makin sepi ya? Nah, kali ini kita akan bahas gimana sih cara menaikkan produk di Facebook Marketplace dan gimana caranya kita follow up ke pembeli agar mereka bisa segera closing. Penasaran kan gimana caranya? Di video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya agar postingan kita di Facebook Marketplace itu bisa terus up dan gak tenggelam dengan postingan-postingan baru dari penjual lain. Kita mungkin punya postingan yang dulunya cukup rame tapi makin hari jadi makin sepi. Sebenarnya ada banyak faktor kenapa bisa yang dulunya rame itu bisa jadi sepi. Nah, bisa jadi produk yang kita jual itu memang produk yang musiman atau yang lagi viral. Jadi ada masanya ketika produk itu udah nggak begitu dicari oleh orang-orang. Nah, bisa juga karena kita ketika udah posting nih, terus kita biarin aja postingan itu tanpa melakukan apa-apa. Yang aku amati ketika kita aktif posting di Facebook Marketplace, biasanya itu produk-produk lain atau postingan lama kita itu juga bisa ter-up dengan sendirinya. Karena biasanya ketika aku posting produk baru atau aku lagi rajin posting, postingan-postingan lama itu kadang ada aja chat yang masuk. Sebaliknya ketika kita nggak aktif posting, postingan yang lama itu juga tayangannya makin berkurang dan chat yang masuk juga nggak ada sama sekali. Tapi tenang aja, karena kita bisa menggunakan cara menaikkan produk di Facebook Marketplace agar postingan kita itu nggak tenggelam dan tetap bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Caranya kita masuk dulu ke Facebook Marketplace. Kita klik yang icon ini. Kita masuk ke penawaran Anda. Nah, di sini tuh postingan-postingan yang udah pernah kita buat. Nah, di sini bagian awal ini biasanya akan ada perbarui penawaran. Kita bisa tinggal klik aja perbarui. Nah, cara lainnya itu kita bisa perbarui satu-satu postingan kita. Misalkan di sini kita klik yang titik 3 yang di bagian kanan. Setelah itu kita klik yang perbarui di Marketplace. Nah, kiriman Anda sudah diperbarui. Nah, postingan ini tuh udah dinaikkan posisinya di Marketplace. Jadi seakan-akan kita baru aja posting produk baru. Nah, kita perbarui aja beberapa postingan. Nah, biasanya juga itu kalau perbarui postingan secara manual seperti ini, itu juga ada batasnya. Kalau nggak salah 5-7 kali aja. Nah, terus gimana dong kalau kita mau perbarui postingan ini secara terus-menerus? Nah, caranya itu berhubungan dengan teknik follow up. Nah, biasanya kan follow up itu adalah dengan cara chat atau broadcast untuk mengingatkan kembali pembeli-pembeli yang mau order ataupun yang tertarik dengan produk kita. Nah, itu kita tawar-tawarin lagi dengan cara chat kan. Nah, kalau di Facebook Marketplace ada cara broadcast, ada juga dengan cara kita ubah harga. Menurut aku ini follow up dengan cara yang halus karena kita nggak chat pembeli, tapi mereka akan dapat updatean dari kita atau dapat pemberitahuan ketika kita mengubah sedikit harganya. Teknik ubah harga ini caranya gampang banget. Nah, ketika kita udah nggak bisa perbarui secara manual, kita membuat harganya itu dengan memberikan kode unik di belakang harga. Kalau aku biasanya tulisnya tuh misalkan ini kan 50.000, aku tulis 50.999. Ini kode unik yang akan kita gunakan untuk follow up. Misalkan di bagian ini kan 999, aku ganti jadi 995. Jadi kita turunkan angkanya. Nah, ketika kita turunkan angkanya dan kita simpan, calon pembeli yang udah lihat postingan kita ataupun yang udah chat ke kita, mereka akan dapat pemberitahuan tentang postingan kita ini sudah diperbarui atau lagi turun harga. Nah, buat mereka yang udah tertarik, jadi mereka diingatkan lagi tentang produk kita. Jadi ini bisa memperbesar closingan. Nah, kita juga harus aktif di beranda, misalkan aktif like, komen postingan orang lain, ataupun
buat status agar Facebook itu mendeteksi kalau akun kita ini aktif juga untuk bersosial media, bukan cuman kita aktif posting jualan di Facebook Marketplace-nya. Setahu aku juga kalau akun-akun baru itu lebih sulit untuk postingannya itu lolos di Facebook Marketplace. Jadi sebaiknya kita itu aktif juga di beranda. Nah, teknik follow up yang kedua yaitu dengan cara broadcast. Caranya itu kita ke bagian klik yang kotak masuk. Nah, di kotak masuk ini, di situ ada obrolan individu, kita ubah jadi dikelompokkan menurut penawaran. Jadi chat-chat itu akan dikelompokkan menurut postingan kita. Jadi misalkan postingan ini chatnya itu sekian, postingan ini chatnya sekian, kita bisa klik. Nah, ini adalah postingan aku udah lama, ini waktu lagi viral produk ini. Nah, ini aku ambil contoh aja ya. Di sini kita bisa langsung aja klik yang bagian bawah, kirim pesan ke pembeli. Terus kita checklist aja beberapa chat yang mau kita kirimkan broadcast. Isi broadcast itu bisa pesannya, misalkan kita bisa kasih harga diskon agar menarik lagi minat mereka. Misalkan kita tulis khusus hari ini diskon sekian persen atau diskon sekian rupiah. Nah, biasanya orang kalau dibatasi promo berlaku cuma sampai hari ini atau sampai 3 hari ke depan, itu biasanya cenderung lebih cepat lagi mengambil keputusan untuk membeli karena mereka udah ada minat dan dikasih pula diskon. Biasanya tuh orang jadi lebih tertarik. Nah, setelah kita checklist, kita langsung aja isi tadi kita udah isi pesannya, itu bisa langsung aja kita kirim. Jadi memudahkan banget untuk kita broadcast. Bisa juga ini kita pakai ketika pembeli baru pertama kali chat. Biasanya kan pertanyaannya itu apakah produk ini ready atau lagi nanyain harga. Nah, itu kita bisa broadcast untuk memudahkan kita biar kita nggak bales satu-satu chat yang masuk, kan itu juga makan waktu ya. Nah, kalau dengan cara broadcast ini jadi lebih gampang. Nah, di sini aku mau juga kasih tahu gimana sih caranya kita mengatur di Messenger. Biasanya kan kalau lagi banyak chat, biasanya kan kita bingung ya. Apalagi kalau produknya udah macam-macam, kita bisa mengatur chat-chat yang masuk itu kita tandain dengan label obrolan. Nah, label obrolan ini berfungsi untuk memudahkan kita melihat misalkan oh chat ini udah closing, chat ini lagi proses closing, atau chat yang ini udah nggak bisa di follow up lagi. Kan ada yang kayak gitu juga. Nah, caranya tuh gampang banget. Kita masuk aja, langsung kita klik chatnya, terus kita klik titik 3 di bagian atas dan kita pilih label obrolan. Nanti di situ ada pilihannya, ada menunggu pembayaran, sudah dibayar, untuk dikirimkan, terkirim, bayar di tempat, dan selesai. Kita jadi gampang gitu ketika kita lihat banyak chat yang masuk. Kita jadi gampang melihat kalau obrolan ini misalkan udah selesai, obrolan ini udah nggak bisa di follow up, obrolan yang ini masih bisa di follow up. Nah, kayak gitu. Oke, itu tadi tutorial gimana sih caranya kita menaikkan produk di Facebook Marketplace agar nggak tenggelam oleh produk-produk baru dan bisa meningkatkan tayangan juga di produk kita. Nah, tadi juga kita udah bahas gimana teknik follow up. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman jadi gampang prakteknya. Nah, buat teman-teman semangat terus postingnya, jangan nyerah untuk terus posting walaupun tayangnya dikit, karena kita nggak tahu postingan keberapa yang tayangannya itu akan banyak atau meledak. Oke, sekian dulu video kali ini. Aku doakan teman-teman yang nonton video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan diberkahi usahanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku, Devi Ananda. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu hal ke kalian semua, yaitu 5 kesalahan online shop pemula sepi pelanggan. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, kemudian klik tombol subscribe. Kenapa kalian wajib banget buat subscribe? Karena aku bakal bagiin tips seputar dunia online shop pemula. Jadi langsung aja kita ke videonya, let's go! Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan 5 kesalahan online shop pemula, di sini aku
mau cerita dulu sama kalian semua. Kalau sebelumnya itu udah pernah ada beberapa orang di antara kalian mungkin yang ngechat aku melalui DM Instagram, kemudian Facebook, WhatsApp itu nanyain kayak gini, "Kak, kenapa ya aku buka online shop tapi kok nggak ada yang beli? Atau ada sih yang beli tapi jarang, itu kenapa ya Kak? Gimana ya Kak caranya supaya orderan kita itu banyak yang beli?" Nah, di sini aku mau jawab teman-teman, kalau untuk pertanyaan seperti itu tergantung dari rezekinya masing-masing. Aku nggak bisa ngebikin online shop kalian itu rame, tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakuin untuk memaksimalkan online shop kita itu nantinya banyak pembeli. Mungkin ceritanya udah cukup sampai situ dan kita bakal ngebahas pertanyaan dari teman-teman. Kenapa ya online shop kita itu jarang atau sama sekali nggak ada yang beli? Nah, ini biasanya adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh online shop pemula. Oke, tanpa lama lagi kita langsung masuk ke poinnya, yaitu 5 kesalahan online shop pemula yang mengakibatkan sepi pelanggan. Kesalahan yang pertama, kalian menjual produk dengan harga yang terlalu tinggi. Nah, jadi di sini aku mau ngajak kalian semua, yuk lihat lagi Facebooknya, lihat lagi sosial media bisnisnya, itu apakah dengan kalian menjual produk dengan harga segitu dan kualitas produk yang seperti itu, customer itu bakal beli sama kalian. Yuk dipikirin ya. Nah, ini adalah kesalahan yang sering banget terjadi. Pasti ya, ketika customer ingin membeli suatu produk, otomatis dia nggak mungkin nyari dari satu orang aja, tapi dia bakal nyari banyak orang yang jual produk yang dia inginkan. Kalau produk kalian itu kalah harganya sama produk-produk lain, otomatis produk kalian bakal ditinggalkan. Nah, jadi nggak apa-apa buat kalian yang baru pemula itu jualan dengan harga yang murah, tapi kalian juga masih dapat untung, misalkan 500 perak, 1000 perak, yang penting kalian dapat keuntungan. Ya udah, apa salahnya nggak dicoba dulu. Itu pun supaya menarik pelanggan itu biar tahu produk kalian. Kemudian jangan lupa juga kalian pakai kualitas yang bagus agar customer kalian itu suka. Otomatis customer itu bakal order lagi sama kalian. "Kak, tapi aku nggak mau jualan murah-murah, aku mau jualannya yang mahal-mahal biar untungnya dapat banyak." Oke, nggak apa-apa seperti itu teman-teman. Kalian silahkan mau jual dengan harga berapapun. Ini hanya menurut aku ya, kesalahan yang sering dilakukan online shop pemula ya masalah harga, karena harga adalah sesuatu yang diprioritaskan si customer, setelah itu baru ke kualitas. Kalau kalian jual produk dengan harga yang mahal, ya kalian harus punya nilai tambah di dalam produk kalian itu, semisal kualitasnya yang jauh lebih bagus atau pelayanan kalian yang lebih bagus. It's okay, kalian nggak masalah ya kalau kalian itu jual produk dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang, tetapi produk kalian juga itu harus diterima oleh customer dan harus membuat customer itu nantinya bakal puas order sama kalian. Kesalahan yang kedua adalah tampilan sosmed kalian itu jelek. Kenapa aku bilang ini merupakan suatu kesalahan? Ya karena ketika orang ingin membeli atau ingin berbelanja di suatu online shop, maka yang dia lihat pertama kali adalah toko kalian. Toko kalian ya Instagram itu, marketplace itu, Facebook, WhatsApp. Otomatis kalian harus juga menyediakan tampilan sosmed yang bagus untuk customer. Jangan sampai ketika customer ingin beli produk sama kalian, tiba-tiba pas dia mengunjungi toko online kalian, foto profilnya jelek, kemudian foto profilnya nggak jelas, contohnya gambar kardus. Ya, jadi kalian itu harus bisa memaksimalkan tampilan online shop kalian. Semisal foto profil ya diganti dengan logo online shop kalian, karena itu juga bisa membuat online shop kita itu terlihat lebih profesional dan lebih bisa dipercaya oleh customer. Kesalahan yang ketiga adalah jarang upload produk. Nah, ini kita itu kan sebagai online shop, jadi kita itu harus rajin-rajin upload barang, harus rajin-rajin jualan. Diibaratkan kalau kita itu jualan di toko, kita jualan di pasar, otomatis kan kita harus tiap hari berdagang, harus tiap hari jual produk. Kita juga sebagai online shop ya harus seperti penjual yang offline, jadi kita harus upload barang setiap hari, diusahakan upload barang setiap hari ya teman-teman. Kenapa aku anjurin untuk upload produk setiap hari? Karena aku itu pernah pengen beli sebuah produk dan aku cari di Instagram. Ada produknya itu, ada orang jualnya itu, tapi waktu aku lihat
Instagram si online shop itu, aku lihat kirimannya itu sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi otomatis aku sebagai customer kan nggak bakal jadi order di dia, takutnya itu adalah penipuan. Nah, jadi kalau aku saranin, kalau kalian nggak mau sepi pembeli, ya kalian harus upload foto produk itu setiap hari. Paling enggak ya nggak usah upload foto terlalu banyak lah. Bisa story yang 24 jam. Intinya kalau sosmed bisnis kalian itu ada tanda-tanda kehidupan dan bikin orang itu percaya kalau kalian itu bener-bener serius mau jualan. Kesalahan yang keempat adalah kalian memiliki konsep yang tidak jelas. Konsep yang tidak jelas di sini aku maksud itu seperti misal kalian itu fokus jualan di Instagram. Di Instagram kalian itu kalian jualnya campur-campur. Pertama di kotak-kotak itu ya, di feed Instagram itu kalian upload printer, kemudian di slide 2 kalian tiba-tiba upload baju, kemudian di slide ketiga kalian tiba-tiba upload stiker. Kan itu sama sekali nggak nyambung dan nggak terkonsep. Jadi kalau kalian mau jualan, ya udah fokusin sama satu tema aja. Contohnya kalian mau jualin fashion wanita, ya udah fashion wanita semua. Kalau kalian mau jual fashion cowok, ya udah jualan fashion cowok aja. Jadi ketika orang ingin membeli produk, otomatis larinya bakal ke akun online shop kalian, karena akun online shop kalian yang bener-bener dicari sama orang atau sama customer. Kalau kalian tanya, Kak, gimana kalau aku mau jual sesuatu yang seluruhnya aku mau jual? Aku mau jualan fashion cowok, aku mau jualan fashion cewek, aku mau jualan kalung, aku mau jualan stiker, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau di sini saran aku, kalau kalian bikin Instagram, usahain satu itu kalian bikin satu-satu tema. Instagram satunya itu tentang fashion cewek, kemudian Instagram yang kedua kalian bikin khusus untuk fashion cowok, kemudian Instagram yang ketiga kalian bikin akun khusus kalian jual sepatu. Kenapa aku suruh bikin seperti itu? Karena supaya nantinya online shop kalian itu kayak lebih terkonsep ya, kalian itu mau jual apa. Jadi kalau semisalnya customer mau cari produk baju cewek, ya larinya ke Instagram kalian. Kalau foto produk kalian itu dicampur dalam satu akun bisnis kalian, otomatis orang itu bingung kalian itu sebenarnya fokus ke jualan apa. Jadi orang itu pasti bakal bingung dan menganggap kalau kalian itu tidak terstruktur atau tidak terarah konsepnya. Kesalahan yang kelima atau kesalahan yang terakhir adalah kalian memberikan servis yang buruk. Apakah servis yang buruk itu? Ini adalah kalian sama aja dengan pelayanan terhadap customer. Kita itu jualan ya, kita itu punya online shop, otomatis kalau kita butuh sama customer, ya kita harus nyambut kedatangan dia itu dengan penuh keramahan, dengan penuh sopan santun. Kemudian jangan sampai kalau kita itu dikira orang itu judes ya. Orang pastinya kalau beli suatu produk, yang pertama dia melihat harga, dan yang kedua itu adalah melihat pelayanan yang diberikan sama toko. Kalau kalian memberikan pelayanan yang kurang nyaman, kalian memberikan pelayanan yang buruk, mana ada customer yang mau beli sama kalian. Jadi mungkin itulah 5 hal kesalahan online shop pemula yang mengakibatkan sepi pembeli. Kalau aku udah kasih tahu hal-hal ini, otomatis kalau kalian mau banyak pembeli, ya kalian harus melakukan kebalikan dari apa yang aku sebutkan tadi, yaitu kebenaran agar online shop kalian banyak pembelinya. Mungkin segitu aja video yang bisa aku kasih sama kalian. Semoga video ini bermanfaat, dan see you on next my video. Bye bye. V1 adalah produk terbaik untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Terbuat dari 19 macam ekstrak buah dan sayur yang diolah dengan teknologi canggih saat ini sehingga menghasilkan sebuah produk herbal yang sangat dibutuhkan semua orang. Apa beda V1 dengan produk detox yang lain? Produk V1 ini merupakan produk yang diformulasikan khusus untuk membersihkan saluran pencernaan tetapi tidak mengakibatkan efek sakit perut seperti kebanyakan produk detox lainnya. Perbedaan V1 dengan produk detox yang lain antara lain,
V1 mengandung 19 bahan utama dari serat alami seperti spirulina, ekstrak buah dan sayur yang kaya akan antioksidan. V1 mengandung pemanis alami stevia yang aman dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kombinasi bahan alami yang berkhasiat membuang toksin dan membuang lemak jahat dalam darah. V1 terbukti aman dan bermanfaat untuk memperbaiki sistem pencernaan. V1 dapat menurunkan berat badan dengan aman dan nyaman. V1 dapat memperbaiki keseimbangan hormonal dan vitalitas pada pria dan wanita. V1 dapat meredakan keluhan sakit lambung seperti MAG dan asam lambung yang tinggi. V1 dapat dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui. V1 dapat dikonsumsi pada saat haid dan memperbaiki siklus menstruasi atau haid. Aktivitas sehari-hari bikin tenggorokan gatal dan bau mulut. Tenang, aku ada solusinya. Cukup dengan berkumur-kumur selama 15-30 detik. Bantu atasi masalah tenggorokan dan mulut. Dengan sensasi dingin yang segar, bantu hilangkan kuman dalam mulut. Bikin hari-harimu jadi menyenangkan. Langkah pertama kami atasi semua permasalahan mulut dan gigi. Sun Propolis, atasi 3 masalah dengan 1 solusi. Hai, aku mau cerita sedikit nih tentang pengalaman aku. Setiap datang bulan, aku pasti ngalamin nyeri haid yang ganggu aktivitas aku. Selain itu, aku juga sering ngalamin bau gak sedap di area misfi yang bikin aku jadi gak pede. Untungnya, ada yang rekomendasikan aku untuk coba Rosvi. Setelah aku coba Rosvi, aku udah buktiin hasilnya. Bau gak sedap pun hilang, dan sekarang haid aku udah gak nyeri lagi. Rosvi ini terbuat dari bahan herbal alami yang sudah teruji BP POM dan halal MUI loh. Cara pembuatannya, 1 saset Rosvi ini dicampur ke 150 ml air, bisa air biasa dan air dingin. Lalu diaduk. Dan langsung diminum. Jadi, jangan ragu untuk coba Rosvi. Aku ada. Kalian ngapain sih cemberut? Bunda masakin ayam kecap paling enak. Kalian pasti suka. Nih cobain ayam kecap bikinan Bunda. Jalan kocaknya bener-bener mantap Bunda. Iyalah, Bunda kan masaknya pakai kecap sena. Semenjak pakai kecap sena, tengkleng saya lebih nikmat. Dengan kedelai
Assalamualaikum, hai semuanya. Aku mau kenalin nih sama kalian semua produk yang bagus banget untuk membuat kulit wajah kalian menjadi lebih cerah, yang mengatasi kulit kalian yang kusam, yaitu Ersali Brightening Soap. Nah, sabun itu juga bagus untuk menghilangkan noda-noda bekas jerawat. Dan yang paling penting, sabun itu nggak hanya bisa dipakai di kulit wajah aja, tapi juga bisa dipakai di bagian tubuh kalian. Nah, untuk pemakaian sendiri gampang banget. Basahi wajah dengan air, usapkan dan busakan Ersali Brightening Soap pada wajah, bilas dengan air hingga bersih. Ersali Brightening Soap ini kandungannya itu terdiri dari kefir, pepaya ekstrak, dan niacinamide yang sangat bagus untuk mencerahkan kulit wajah kalian. Jadi produk Ersali Brightening Soap ini udah ada BPOM-nya, jadi aman digunakan di bagian kulit wajah ataupun kulit badan kalian. Sering bangun kesiangan, banyak kerjaan yang numpuk, rambut juga sering rusak. Untung ada Shanas Premium Touch yang bisa membuat rambutmu sehat dan berkilau. Selain itu, kandungan Kakadu Palm pada Shanas Premium Touch dapat melembabkan rambut, serta ekstrak buah delima yang dapat memperkuat akar rambut kamu. Juga mengandung bahan aktif yang dapat melawan ketombe, kutu rambut, dan memiliki vitamin dosis tinggi. Nikmati kesegaran dan sehat rambutmu setiap harinya dengan Shanas Premium Touch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingsas, umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman agar rumah tangga lebih harmonis. Saya memakai Josu X-Spray. Josu X-Spray manfaatnya bagus sekali sebagai antiseptik organ reproduksi laki-laki. Josu X-Spray juga bisa menambah durasi lebih lama. Sekarang saya lebih bersemangat lagi dan lebih percaya diri, baik di rumah maupun di luar rumah. Josu X-Spray membuat rumah tangga saya lebih harmonis. Tahukah kamu, enzim memiliki peran penting pada proses metabolisme tubuh. Jika produksi atau fungsi enzim terganggu, maka proses metabolisme tubuh juga terganggu. Deproenzim solusinya. Dalam satu botol deproenzim mengandung banyak komposisi yang memiliki banyak manfaat bagi enzim tubuhmu. Ekstrak herbal, ekstrak buah, madu, kayu manis, jeruk nipis, daun dewa. Enzim merupakan salah satu jenis protein dalam sel yang memiliki peran penting, di mana enzim memiliki banyak jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Dengan pupuk organik Greenstar ini, tanaman selada saya semakin memuaskan. Saya sebagai petani microgreen sangat puas menggunakan pupuk organik Greenstar. Terbukti tanaman saya semakin sehat dan hasilnya semakin meningkat. Tanaman taragon saya semakin subur dan hijau setelah menggunakan Greenstar. Greenstar, pupuk organik serbuk yang bisa digunakan untuk semua tanaman dan sudah terdaftar di Departemen Pertanian. Sejak pakai Free Top, tanaman jeruk saya semakin banyak buahnya dan sehat. Pakai Free Top, tanaman melon saya semakin sehat karena tercukupi nutrisinya. Nutrisi buah Free Top
diformulasikan khusus untuk mempercepat dan memperbanyak pembuahan dan sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. BSA bagus, bikin anakan padi makin banyak. Jos. Biang subur alami, pupuk organik padat, biangnya pupuk organik cair yang terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian dan telah terdaftar di Departemen Pertanian. Warisan tuh anak cucu kita, karunia Tuhan yang kuasa. Kelola sumber yang ada untuk Indonesia makmur raya. Wujudkan sebuah cita, NASA membantu Anda. Yang utama gapai pusaka di tanah kita, semua karya anak bangsa. Sebuah cita, NASA membantu Anda. Mengolah lahan, menjalin mitra, ramah lingkungan yang utama. Gapai pusaka di tanah